Gini 2 volt, ini sambil saya naikin 4 volt, 5 volt, 6 volt. Nah, segini itu adalah setengah dari total kapasitasnya. Lalu balik lagi di channel pribadi saya. Nah, kali ini saya kedatangan barang baru. Jadi barangnya itu adalah pengubah tenaga listrik ke baterai. Jadi mungkin kalau teman-teman biasanya manggilnya adaptor. Jadi ada adaptor dari ke AC ke ADC. Nah, prosesnya itu sebenarnya saya ini beli online. Ini belinya itu di China. Kebetulan memang dapat tokonya itu yang termurah itu di China. Saya belinya di Shopee. Nah, di video kali ini saya akan coba unboxing si adaptor ini, terus nanti kita akan coba berfungsi atau tidaknya. Nah, nanti untuk prosesnya itu sebenarnya saya dibantu sama alat. Yang pertama itu saya ada multitester, terus yang kedua saya ada dinamo DC buat nanti uji cobanya, terus sama ini saya ada skrup buat nanti trik saya untuk nyobain gitu ya. Kita coba buka dulu untuk boxnya. Di sini boxnya itu masih ditutup, saya belum buka. Sebenarnya saya belinya itu 2 unit, yang satu unit sudah saya coba dan yang satu ini saya belum coba, jadi sekalian coba saya bikin videonya juga. Ini saya buka dulu ya. Jadi di boxnya sendiri tidak ada mereknya, tidak ada spesifikasinya, hanya just box putih blank kayak ini. Oke deh, tidak ada yang informasi apa-apa. Ini mungkin kayak sejenis resi kali ya, di China sana resinya mungkin kayak gini ya, kayak gini unitnya. Nah, alasan saya beli ini tuh yang pertama itu karena memang saya ada kebutuhan untuk konversi daya dari listrik PLN ke baterai. Jadi saya pakainya itu buat kayak kipas-kipasan kecil kayak gitu, jadi saya beli yang ini. Sebenarnya ada banyak sih yang di lokal itu, cuman yang di lokal itu yang pertama mahal dengan jenis yang sama, tapi harganya tuh bisa sampai 200 ribuan yang saya nggak mau. Ini saya beli di China itu saya dapat sekitar 70 ribuan kalau nggak salah. Nah, yang bikin saya pengen beli juga nih, ada dimmernya juga. Jadi prosesnya tuh di sini ada dari 3 volt sampai ke sini 24 volt. Jadi kita bisa sesuaikan dengan si knob yang ini, kita tinggal putar aja tegangannya nanti yang kita mau berapa. Nah, terus di tokonya juga sebenarnya ada 2 pilihan. Yang pertama ada yang dari Amerika, si colokannya itu saya pilihnya yang Eropa. Ini colokannya itu sama persis kayak yang di Indonesia ya, 2 kaki kayak gini. Kalau yang satu lagi variannya itu yang gepeng. Saya belinya ini, kita coba dulu buka ya. Ini kabelnya kalau untuk dari sumber daya PLN ke adaptornya sendiri sekitar ada sekitar setengah meter ini ya, si kabelnya ini sekitar setengah meter. Terus kalau untuk yang ini dari adaptor menuju ke outputnya ini sama kurang lebih lah setengah meteran juga. Nah, ini untuk tombol outputnya jack outputnya itu seperti ini yang bulat ini. Nah, ini yang ngebuat saya agak kesulitan untuk tesnya sebenarnya. Kebetulan saya nggak punya si soket perempuannya yang di sini nih, jadi saya pakai trik yang ini tadi ya. Nanti caranya seperti apa kita akan cobain. Yang pertama itu kita akan cobainnya itu dari si daya yang kecil sampai daya yang besar. Dayanya itu sebenarnya seberapa kuat. Jadi yang pertama ini saya colokin ke sumber listrik dulu. Nah, ini dayanya langsung hidup ya. Di sini ada lampu indikatornya. Nah, ini lampu indikatornya warna biru. Kalau kita putar warnanya kelihatan semakin cerah sebenarnya. Kalau kita kecilin, nah dia makin redup ya. Nah, kita akan cobain si dayanya ini, kita matiin dulu nih, atau ini kita kecilin aja nih dayanya ke yang terendah. Ini kita masukin sini. Jadi ini tuh sebenarnya buat konektor yang kesini karena saya nggak punya alatnya kayak gitu ya. Jadi positif negatifnya tuh di sini polaritasnya. Nah, sekarang kita akan coba pakai dinamo ini. Ini tidak direkomendasikan untuk teman-teman yang mau nyoba langsung seperti ini. Teman-teman harus ada soketnya, cuman karena memang saya belum ada,
belum beli juga, jadi saya sementara pakai ini dulu untuk nyobain dayanya itu sebenarnya udah ngalir apa belum. Nah, teman-teman bisa lihat ya putarannya seperti ini ke titik yang terendah, titik terendah itu adalah 3 volt seperti ini. Kita coba tekin dayanya ke setengahnya nih, setengahnya berarti kan 12 volt. Di sini ada knop kecil banget nih, udah kelihatan. Yes. Nah, kelihatan putarnya juga semakin kencang. Ini ya, kita cobain ke yang paling besar. Kita ngeri juga nih, ada percikan apinya. Nah ya, ini cukup lumayan berfungsi ya. Jadi untuk pengetesan untuk si daya DC nya sudah clear, kita akan coba pakai multitester. Saya arahin ke yang terendah dulu. Nah, di sini ada multitesternya ini yang pakai yang digital supaya nggak terlalu belibet. Kita arahin ke pengetesan volt DC ya, yang ini ya. Kita coba, ini kayaknya bisa dicolok deh. Nah, bisa dicolok gini ya. Nah, gini kita cobain berapa volt. Nah, ini ke titik terendah, oh ternyata nggak pas 3 volt ya, di sini ada 2 volt. 2 volt. Sambil saya cobain di sini, tarinya agak belibet nih tempatnya nih. Gini 2 volt, ini sambil saya naikin 4 volt, 5 volt, 6 volt. Nah, segini itu adalah setengah dari total kapasitasnya yang seharusnya 24 volt. Kita putar, ini adalah dimmer ya. Nah, gini ya. Ternyata setelah diukur total keseluruhan itu nggak pas 24 volt. Totalnya itu 24 volt. Ini udah sampai mentok nih. Dimmernya udah sampai mentok. Ternyata dari total keseluruhan itu adalah 22 volt. Yang terendah tadi 2 volt. 2 volt maksimal 22 volt. Kayak gitu ya. Karena memang biasanya kalau listrik itu enggak yang biasa pas 2 volt, 3 volt, 4 volt, enggak. Karena memang biasanya range. Jadi dari total keseluruhan, walaupun di sini indikatornya sampai 24 volt, aktualnya itu di sini tertingginya itu adalah 22 volt. Nah, yang terendah adalah 2 volt, walaupun di sini 3 volt, terendahnya ternyata 2 volt terendahnya. Gitu ya. Sekarang kita coba, ini berarti untuk prosesnya kita sudah cek sampai detail. Kita lihat unitnya lagi. Nah, unitnya saya cabut dari sumber daya listrik. Ini ya, secara detail ini colokannya itu sebenarnya terhitung rapuh ya, karena memang operasi enggak yang terlalu bagus. Di sini ada spesifikasinya 3 ampere 250 volt sebenarnya, tapi saya yakin ini kayaknya kalau untuk penggunaan yang ekstrim ini nggak direkomendasiin, kabelnya lebih baik diganti. Nah, kalau untuk kabel panjangnya sih ini lumayan, agak lumayan sesuai lah sama si adapternya, tapi ini nggak sesuai sama standar PLN gitu ya. Terus kalau untuk ini paten, ini keduanya juga paten, bukan sambungan. Kalau ini berarti nanti kita kalau nggak ada jacknya sebenarnya tinggal dipotong sih. Nah, ini unitnya seperti ini. Di sini ada spesifikasinya. Yang pertama ini modelnya juga saya nggak tahu, tulisannya JNT 0324, inputnya AC range 100 sampai 240 volt sesuai sama kebutuhan rumah tangga di Indonesia kan 220 ya, masih dalam range ini. Harusnya 50 sampai 60. Outputnya ini dari 3 volt, 24 volt, 100 sampai 2000 mA ya. Nah, gitu ya. Di sini penggunaannya jelas untuk dalam rumah ya. Nah, di sini ada informasi polaritasnya. Berarti yang di dalam sini nih, colokannya dalam sini ini plus ya, positif. Kalau untuk yang luar ini adalah negatif.
Ini cocok banget buat teman-teman yang memang kebutuhannya tuh harus detail, nggak boleh salah, berarti polaritasnya harus benar-benar dibaca aja sampai ketukar gitu ya. Nah ini unitnya untuk bagian depan seperti ini agak ada teksturnya kayak gini. Nah, dan yang rentan dari si adapter ini sebenarnya adalah si colokannya ini nih. Karena sebenarnya saya udah punya ada satu unit sebelum saya udah sempat beli, ini tuh udah sempat kebakar gitu. Berarti ini nanti mungkin kalau memang untuk kebutuhan jangka panjang atau kebutuhan ekstrim ini kita ganti aja. Kalau untuk yang ini saya perlu ada dudukan lagi sih, tinggal beli sih sebenarnya kayak itu. Nah sekian untuk di video kali ini, unboxing terus review terus testing si adaptor AC ke DC. Semoga bisa membantu teman-teman ketika teman-teman ada kebutuhan untuk proses pembelian si adaptor ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.